Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat GKPS TV. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tapi kami ingin disapa melalui firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami sehingga firman yang kami dengar itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini, yang mengingatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini diambil dari Yesaya pasal 63 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan. Segala perbuatan Tuhan yang masyhur, yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Sekali lagi saya bacakan Yesaya 63 ayat 7. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang masyhur yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Demikian firman Tuhan. Sahabat-sahabat GKPS TV dimanapun berada, ada kata bijak mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Di mana pengalaman yang kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita itu boleh menjadi dasar ataupun di dalam kita melakukan segala tindakan kita ke depannya. Menarik sekali kalau kita melihat di dalam Yesaya 63 ini merupakan ungkapan Nabi Yesaya pada saat itu. Dia mengatakan ingin menuturkan kasih setia Tuhan. Apa yang dikatakan Yesaya pada saat ini? Yesaya mengingat kembali bagaimana pengalaman yang mereka rasakan, bangsa Israel rasakan, Yesaya rasakan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Yesaya 63 ini merupakan bagian yang ketiga dari Yesaya. Dikatakan Trito Yesaya, di mana bangsa Israel sudah keluar dari pembuangan Babel pada saat itu. Ada hal yang menarik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana pengalaman yang boleh dirasakan Yesaya dan bangsa Israel pada saat itu, bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana karya Tuhan, bagaimana kasih setia Tuhan yang boleh mereka rasakan dan mereka terima di dalam perjalanan kehidupan mereka, sehingga mereka boleh keluar dari situasi yang berat, pergumulan yang mereka hadapi ketika mereka terbuang di bangsa Babel pada saat itu. Dan pengalaman itulah yang hendak disaksikan oleh Nabi Yesaya dan menjadi sebuah peringatan juga, menjadi sebuah kekuatan juga kepada setiap orang yang mendengar pada saat itu. Karena meskipun mereka sudah keluar dari pembuangan Babel, tapi mereka juga masih di dalam keputusasaan. Mereka masih di dalam pergumulan pada saat itu, karena memang Yerusalem pada saat itu masih dalam kondisi hancur. Nah, menarik sekali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan pada saat ini, Yesaya mengatakan, aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan. Saya ingin mengatakan Yesaya pada saat ini menyaksikan, memberitakan tentang bagaimana kasih setia Tuhan. Apa yang Yesaya rasakan, bagaimana kesetiaan Tuhan kepada bangsa pilihan ataupun bangsa Israel pada saat itu. Walaupun memang kalau kita melihat sebelum terjadi pembuangan, Allah hadir melalui Nabi Yesaya pada saat itu untuk mengingatkan bangsanya bahwa kehidupan mereka sudah semakin jauh daripada apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai bangsa pilihan pada saat itu, umat pilihan Tuhan. Mereka sudah semakin tidak lagi takut akan Tuhan. Dan akhirnya mereka terbuang pada saat itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi kehidupan bangsa Israel yang jauh daripada Tuhan, itu tidak membuat Tuhan melupakan janjinya.
Dan ini yang menarik yang dikatakan Yesaya pada saat ini, aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan. Yesaya menuturkan, menyaksikan bagaimana kasih setia Tuhan itu tetap dinyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Walaupun mereka terbuang, walaupun mereka menghadapi pergumulan pada saat itu karena mereka melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Jadi kalau di dalam perjalanan kehidupan kita, saya rasa kita tidak susah untuk melihat dan benar-benar memahami bahwa semua apa yang ada di dunia ini pasti akan berakhir. Tapi menarik sekali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yesaya ingin mengatakan kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga ini juga yang menjadi kekuatan kepada Yesaya, kepada bangsa Israel pada saat itu untuk boleh melihat bahwa di dalam perjalanan kehidupan mereka, penyertaan Tuhan itu pasti. Kemudian Yesaya mengatakan ingin menuturkan segala perbuatan Tuhan yang masyhur, perbuatan yang dilakukan Tuhan kepada kita. Ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita boleh melihat perjalanan kehidupan bangsa Israel, sebenarnya begitu luar biasa karya Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan itu sudah dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Meskipun pasang surut kehidupan iman mereka terjadi di dalam perjalanan kehidupan mereka, tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kasih setia Tuhan itu tetap nyata, tetap terjadi di dalam kehidupan bangsa itu. Nah, Tuhan tetap menunjukkan perbuatannya yang begitu luar biasa. Bahkan mereka dibawa keluar dari situasi pergumulan yang berat, di dalam pembuangan yang harus mereka hadapi pada saat itu. Tuhan terus berkarya, Tuhan terus berkuasa atas kehidupan mereka. Sehingga pada saat ini Yesaya ingin mengingatkan bahwa sebagai orang yang sudah menerima karya Tuhan, sebagai orang yang sudah mengimani bahwa begitu luar biasa perbuatan Tuhan yang terjadi atas kehidupannya, maka hendaklah itu menjadi sebuah ungkapan iman yang boleh kita saksikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang boleh kita renungkan di dalam firman Tuhan pada saat ini? Kita boleh merenungkan bagaimana perjalanan kehidupan kita hingga ada pada saat ini. Kalau kita boleh jujur, begitu luar biasa sebenarnya karya Tuhan, kuasa Tuhan yang terus boleh kita terima, yang terus terjadi di dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya terus terjadi di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Mari kita belajar melalui kitab Yesaya pada saat ini bagaimana kita juga boleh seperti Yesaya yang terus menyaksikan pasal kuasa Tuhan, terus menyaksikan pasal kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan berarti apa yang kita miliki pada saat ini kita merasa itu karena kehebatan kita. Kita merasa itu karena perbuatan kita. Tapi kalau kita melihat di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, kita boleh belajar bagaimana melihat semuanya itu terjadi hanya karena kuasa Tuhan yang terus terjadi berkarya di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diajak untuk menuturkan, memberitakan, menyaksikan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang juga boleh merasakan bagaimana kuasa Tuhan, mengimani bagaimana kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan itu terus terjadi di dalam kehidupan mereka. Menuturkan kasih setia Tuhan, menuturkan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, bukan hanya sebatas kata-kata. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hendaklah setiap tindakan, hendaklah setiap perbuatan, setiap aktivitas kehidupan kita itu merupakan kesaksian kita, bagaimana ungkapan iman kita, bagaimana pengakuan kita bahwa begitu luar biasa penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus kita terima di dalam kehidupan kita. Jadikanlah hidupmu sebagai saksi yang hidup, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan itu nyata atas kehidupan mereka. Selamat melakukan aktivitas dalam sepanjang kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan pakailah hidupmu dan teruslah menuturkan dan menyaksikan perbuatan Tuhan. Karena begitu luar biasa kasih setia Tuhan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami boleh merenungkan kembali, diingatkan kembali pasal kasih setia Tuhan yang terus terjadi di dalam kehidupan kami. Kami diajak untuk boleh bersaksi di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan. Mereka boleh merasakan kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan yang terus terjadi di dalam kehidupan mereka. Pakai kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi firman yang hidup, menjadi saksi yang hidup kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga melalui kehidupan kami, orang semakin boleh melihat, orang semakin boleh merasakan kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Sehingga kami hanya berpengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus memberkati kehidupan kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. GKPS TV